Pandemi COVID-19 membuat janji pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tak tercapai. Indonesia justru dilanda resesi. Pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia telah terkontraksi minus 5,32% secara tahunan. Bahkan pada kuartal ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi bisa terkontraksi hingga minus 2,9%. Pada periode pertama saat dilantik pada 2014, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Namun selama satu periode kepemimpinan, target tersebut tidak tercapai karena ekonomi hanya tumbuh kisaran 5%. Sedangkan pada periode kepemimpinan yang kedua saat pelantikan di gedung DPR MPR, Jokowi tidak menyebut kata janji, namun mengucapkan mimpi yang lebih besar bahwa produk domestik bruto Indonesia bisa mencapai 7 triliun dolar Amerika pada 2045. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati penguatan proses pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek kepada perbankan. Kesepakatan itu dilakukan untuk menyelamatkan bank solvent yang mengalami kesulitan likuiditas. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan kerjasama bersifat krusial itu demi menjaga stabilitas keuangan. Peri menyatakan koordinasi pemberian bantuan likuiditas bank solvent ini bersifat end-to-end dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyatakan kerjasama dan koordinasi BI OJK ini untuk menjaga sistem perbankan yang sehat, efisien. Adapun ruang lingkup koordinasinya mencakup pra-pemohonan, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan, hingga pelunasan dan eksekusi agunan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan salah satu produsen baterai mobil listrik asal China yakni Contemporary Amperex Technology sudah menandatangani komitmen investasi 4,6 miliar dolar AS atau sekitar 68 triliun rupiah. Komitmen investasi tersebut bagian dari total kebutuhan investasi pabrik baterai mobil listrik yang mencapai 20 miliar dolar AS. Luhut mengklaim telah bertemu dengan pihak CATL di Yunnan, China beberapa waktu lalu. Menurutnya, proposal yang ditawarkan CATL sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah ke depannya. Namun masih perlu diskusi lanjutan mengenai stasiun pengisian baterai dan jaminan pembeli. CATL akan bermitra dengan Hoyu yang rencananya akan membangun pabrik smelter high pressure acid leaching di Indonesia. Adapun produk dari smelter itu nantinya bisa digunakan sebagai bahan baku pabrik baterai. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero (BPUI) berganti baju menjadi Indonesia Financial Group atau IFG. Badan ini resmi ditetapkan sebagai BUMN Holding non-bank yang meliputi perasuransian dan penjaminan BUMN dengan konsolidasi aset 72,5 triliun rupiah per Maret 2020. IFG memiliki 9 anggota holding, diantaranya Asuransi Kredit Indonesia, Jaminan Kredit Indonesia, Jasara Harja, Bahana Sekuritas, Bahana Investment Management, Bahana Arta Ventura, hingga Asuransi Jasa Indonesia. Dengan penggabungan itu, IFG akan punya 3 klaster, yaitu Capital Market, Asuransi Umum dan Penjaminan, serta Asuransi Jiwa dan Kesehatan. Tidak hanya itu, IFG akan membentuk IFG Life yang digadang-gadang menjadi juru selamat Jiwasraya. Dalam rapat Komisi 6 DPR beberapa waktu lalu, IFG memutuskan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada pemegang polis Jiwasraya melalui restrukturisasi, transfer, dan bail-in. Saat ini, IFG Life masih menunggu hasil restrukturisasi pemegang polis oleh Jiwasraya. Manajemen Jiwasraya menyatakan per 15 Oktober 2020 terdapat 224 pemegang polis dan korporasi sepakat mengikuti restrukturisasi. Goldman Sachs Group diwajibkan membayar denda lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat terkait keterlibatan perusahaan dalam skandal 1MDB Malaysia. Keputusan ini memungkinkan Goldman Sachs untuk menghindari hukuman pidana AS atas skandal 1MDB yang menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Kesepakatan itu datang hanya beberapa minggu sebelum pemilihan Presiden AS. Dengan demikian, keputusan itu menghapus ketidakpastian bagi bank ini setelah bertahun-tahun
membangun penyelidikan dan negosiasi dengan Departemen Kehakiman atas kasus dana investasi 1MDB. Sebelumnya, Malaysia pada September membatalkan tuntutan pidana terhadap 3 unit Goldman Sachs setelah bank setuju untuk membayar 3,9 miliar dolar Amerika untuk menyelesaikan penyelidikan.